Pada mulanya adalah sebuah usaha untuk mempertahankan nama baik. Lantaran perebutan kekuasaan dan pemberontakan-pemberontakan kecil yang dilakukan oleh daerah-daerah bekas ekspansi Sultan Agung, Sunan Amangkurat memilih untuk melakukan sebuah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Saya akan menceritakan sebuah kisah sejarah tentang penamaan daerah-daerah di Bumi Ayu yang saya rangkum dalam cerita Babad Bumi Ayu. Sunan Amangkurat adalah anak dari Sultan Agung. Selepas Sultan Agung meninggal, tahta turun kepada Sunan Amangkurat. Tetapi selama masa pemerintahannya, daerah-daerah yang dimiliki oleh Mataram semakin menyempit lantaran aneksasi yang dilakukan oleh Belanda dan perebutan-perebutan oleh beberapa daerah yang ada di sekitarnya yang menjadi korban ekspansi ayahandanya Sultan Agung. Konon Amangkurat yang membawa Mataram saat itu bekerja sama dengan VOC. Untuk itulah Amangkurat terbersit kepikiran untuk meminta bantuan kepada Jenderal Van de Kock. Alhasil Sunan Amangkurat memilih abdi-abdi terbaiknya, prajurit-prajurit terbaiknya untuk melakukan sebuah perjalanan panjang. Dia melewati gunung-gunung, hutan-hutan, lembah, sungai, persawahan, perkebunan, dan ia menyaksikan banyak sekali hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak pernah ia alami di keraton. Dari kisah perjalanan itu, ada hal-hal yang menarik. Banyak hal sekali yang membuat Sunan itu belajar banyak hal, termasuk banyak sekali ujian yang datang bertubi-tubi, silih berganti. Salah satunya adalah ketika di suatu tempat, kuda penarik keretanya itu jatuh tersungkur, lunglai, lemas tak berdaya. Alhasil satu rombongan dibuatnya panik. Semua usaha dilakukan untuk membuat kuda itu hidup kembali, termasuk dilakukan oleh Kiai Pancurawis, seorang punggawa keraton yang memiliki kekuatan daya linuih luar biasa. Akhirnya dia bertapa di sebuah tempat petilasan Lindu Aji yang notabene pernah menjadi spionase zaman Sultan Agung, yang saat ini tempat itu dinamakan dengan Curug Pereng di Windu Aji, Kecamatan Pakuyangan. Di dalam tapa beratanya itu, Kiai Pancurawis mendapatkan petunjuk untuk mengambil air di sebuah telaga di lereng Gunung Slamet. Tidak lama kemudian dicarilah telaga itu, dan Kiai Pancurawis sampai melihat telaga di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon besar, dan ia mengambil air itu untuk dibawa pulang. Sesampainya di rombongan, kemudian air yang diambil dari telaga Ranjeng itu kemudian disiramkan ke kuda yang telah sekarat itu. Dan betapa ajaibnya, kuda itu seketika langsung hidup, seketika langsung bangkit sebagaimana sedia kala. Betapa bahagianya Sunan saat itu. Tetapi ketika Sunan bahagia itu, terdengar hempasan panjang napas Kiai Pancurawis lantaran ada satu hal yang mengganjal. Sesuai amanat yang dia dapat ketika bertapa, si kuda tidak boleh menginjak bambu kuning. Kenapa? Karena kalau itu terlaksana, kalau itu kejadian, kematian kuda tidak bisa dihindarkan. Akhirnya, ketika perjalanan dilanjutkan, suatu ketika di sebuah tempat yang sangat sepi, rombongan berhenti karena ada sebuah kejadian luar biasa. Ada seekor ular besar melintas. Betapa kagetnya si kuda. Kemudian ia mengangkatkan kaki tinggi-tinggi dan hampir saja menjatuhkan Sunan Amangkurat. Kemudian Kiai Pancurawis dengan sangat tenangnya mengusir si ular dengan apa? Dengan sebuah bambu kuning. Dan betapa saktinya Kiai Pancurawis, dan ular itu tidak bisa melawan dan ia berlalu meninggalkan rombongan.
Apakah ceritanya sudah selesai sampai di situ? Tidak. Ada satu persoalan lagi yang terjadi, yaitu ketidakhati-hatian Kiai Pancurawis ketika melemparkan bambu kuning. Dan itu sangat fatal sekali. Bambu kuning itu dilemparkan ke hadapan rombongan, dan tidak sengaja bambu itu terinjak kaki sang kuda. Dan sebagaimana pesan yang ia temu dalam tapanya, jika kuda itu menginjak bambu kuning, maka kematian tidak bisa dihindarkan. Tidak jauh dari situ, ketika sudah terjadi itu, ada sebuah kejadian yang luar biasa. Ada angin membahana dari 8 arah, dan rombongan merasa bahwa ada yang sedang menyerangnya dengan kekuatan maha dahsyat. Maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah berlari secepat mungkin. Dan tempat pelarian itu dinamakan pagojengan. Gojeng artinya lari sangat cepat. Kemudian rombongan sampai di sebuah desa bernama Daha. Tidak lama kemudian sang kuda terkulai dan mati. Betapa sedihnya Sunan, betapa sedihnya Kiai Pancurawis. Sang kuda kesayangan mati. Kemudian si kuda dikuburkan di daerah bernama Karangjati. Karena merasa sudah menyatu dengan si kuda, Kiai Pancurawis meminta restu kepada Sunan Amangkurat agar ia hidup di situ, merawat kuburan kuda sampai ajal menjemputnya. Sunan Amangkurat tidak bisa berbuat apa-apa. Sunan Amangkurat akhirnya mengizinkan, dan betapa sedihnya perjalanan Amangkurat tidak ditemani lagi oleh Kiai Pancurawis. Cukup lama Sunan dan rombongan di situ dan mengalami banyak sekali hal-hal yang di luar kendali, dan ia tersadarkan tentang kelalaiannya selama ini menjadi Raja Mataram yang lalim, yang tidak mengikuti petuah dan petunjuk ayahandanya dan keluarga besar Keraton Mataram. Akhirnya perjalanan dilanjutkan tanpa Kiai Pancurawis, dan tibalah pada suatu tempat di mana Sunan Amangkurat bertemu dengan seorang perempuan cantik. Ia melihat dari kejauhan seorang cantik jelita, dan ia ingin menemuinya. Ia ingin menemuinya, dan segala cara dilakukan oleh dia. Dan akhirnya apa? Semakin dia mengejar, semakin hilang, semakin menjauh perempuan cantik itu dari hadapannya. Sampailah ia, Sunan itu, pada suatu tempat di bawah pohon beringin, di mana dia melihat perempuan cantik jelita itu lenyap, hilang, tak berbekas. Di tempat itu kemudian sang Sunan menamakan tempat itu sebagai Bumi Ayu. Bumi tempat seorang perempuan cantik, perempuan ayu, lenyap dan moksa. Tidak lama kemudian ada sebuah suara gaib yang menderu dan mengagetkan Sunan. Kemudian sang Sunan mendengarkan petuah bahwa ia harus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ia harus bertobat atas kelalimannya selama ia menjadi raja di Mataram. Alhasil ia merenung di situ, dan tempat di mana Sunan merenung itu dinamakan Keramat atau Wingit atau Angker, dan di situ ada sebuah candi bernama Candi Keramat, tempat bersemayamnya Nyai Rantam Sari, seorang perempuan cantik yang membuatnya sampai di tempat itu. Konon, kata Sunan Amangkurat, Bumi Ayu dinamakan tidak hanya sekedar karena wilayahnya yang sangat indah, tempatnya yang sangat bagus, tapi karena disitulah bersemayam seorang perempuan cantik bernama Nyi Rantam Sari, yang kecantikannya tidak pernah tergantikan. Itu adalah cerita yang terjadi di sini tentang Babat Bumi Ayu.